proses pengelolaan yang mementingkan pelayanan penghuni. Jadi semuanya ini sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan penghuni. Jadi kenyamanan bagi kami harga mati. Hari ini kita spesial collab sama Propman Show Podcast yang biasanya mungkin teman Mahata atau juga kita udah biasa dengar, yang selalu memberikan edukasi nih. Mas Tatak, kasih suaranya dulu dong Mas Tatak. Terima kasih Mas Habibie. Iya, karena Habibie kemarin udah sempat denger juga, bisa memberikan edukasi kan tentang bagaimana pengelolaan apartemen. Kebetulan juga Mas Tatak ini kan dari BUPM ya. Iya. Boleh tau nggak kepanjangnya BUPM apa? Business Unit Property Management. Business Unit Property Management. Perumnas tentunya. Punya Perumnas ya. Mungkin bilangnya nanti kita properti manajemen Perumnas saja ya Mas Tatak ya. Karena juga kayaknya Propman Show itu udah diambil manajemen show. Ini salah satu yang menginspirasi kita nih Mas Tatak. Wah, luar biasa sekali. Kami senang sekali Propman Show bisa menginspirasi banyak milenial, bisa menginspirasi banyak project Perumnas untuk juga bisa memberikan pengalaman-pengalaman maupun cerita-cerita yang membangun dan menginspirasi. Iya, sebetulnya yang menginspirasi Mahata Margonda, yang lain nggak tahu terinspirasi apa belum. Tapi mudah-mudahan juga terinspirasi ya Mas Tatak. Semoga dengan adanya podcastnya Mahata Margonda juga akan menginspirasi yang lain. Kalau dari Mas Tatak sendiri kan tadi udah punya nama tuh, Propman Show Podcast gitu. Si Mahata Margonda sendiri sama Mahata Margonda ini belum punya nih Mas Tatak. Mungkin kita bisa tentuin dulu nih namanya ya. Mahata Margonda. Orang-orang itu udah mengenal kita dengan Mahata Margonda. Mahata Margonda Podcast. Kalau dia akronimin atau kita singkat, bagus nggak kalau Mama Podcast? Mama Pod kali ya. Mama Pod nih. Kayaknya namanya anti mainstream nggak sih di? Justru nggak mainstream dan menarik sekali. Mama Pod. Kita ada ibu dari segala podcast. Tepuk tangan dong. Nah, Mas, kalau boleh tahu, ini dulu deh, Habibie pengen tanya dulu, Mas Tatak udah berapa episode tuh? Di kemarin Habibie cuma dengerinnya 1 episode sih. Propman Show saat ini sudah masuk ke episode ke-8. Episode ke-8 dan kami saat ini juga terus untuk mengembangkan Propman Show. Sebetulnya Propman Show awal-awalnya hanya sebatas tempat kita untuk ngobrolin satu hal yang sifatnya bisnis. Artinya kami di property management punya satu meja gitu. Meja itu dinamakan meja inovasi, di mana kami di sana selalu ngobrolin hal-hal yang sifatnya dengan inovasi dan hal-hal yang sifatnya dengan create value itu setelah pulang kerja. Biasanya kami pulang kerja ngobrolin hal-hal yang ada wadah gitu ya. Nah, memang kami rasa dari ngobrolan yang ada itu harus kami record. Nah, inilah kenapa kemarin muncul Propman Show. Nah, yang sudah kami record harus bisa kami sebarluaskan, karena ilmu mengenai pengelolaan itu sebagai sebuah ilmu yang berharga. Nantinya dalam proses serah terima gedung, dalam proses serah terima apartemen, dan kelanjutan proses pengelolaan apartemen. Ini menjadi motivasi kami. Jadi motivasi kami untuk membuat satu wadah di mana ini bisa disampaikan dan disebarluaskan untuk teman-teman semua. Maka dari itu sih Mahata Margonda juga nantinya kan akan ada konsumen atau penghuninya gitu kan. Itu juga mungkin kita juga pengen menyampaikan nih, hari ini terjadi Mama Pot ini untuk memberikan informasi juga, termasuk buat Habibie yang belum pernah punya apartemen. Apalagi Mas Tatak ini belum punya 4 ya? Belum, amin. Emang belum punya sih Mas Tatak ya. Pengennya mudah-mudahan punya, karena amin. Habibie tahu apartemen itu kan praktis gitu kan ya. Praktis, dinamis, mobilitas tinggi itu udah cocok banget deh sama apartemen. Nah, kalau Mas Tatak tinggalnya kan di apartemen ya, itu beberapa orang nanya nih, kalau misalnya dia udah beli apartemen untuk yang kedua kalinya, dia sudah akan tahu bagaimana habit atau bahkan anggaran-anggaran yang perlu disiapkan untuk punya unit apartemen. Tapi kalau misalnya konsumen ini membeli untuk yang pertama kalinya, ini bertanya-tanya nih Mas Tatak, oh ternyata
aku udah beli unit, masih ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Mas Tatak. Boleh dikasih tahu mungkin Mas Tatak, dicerahkan nih kenapa kita harus keluarin biaya-biaya lagi nih setelah membeli unit apartemen? Ya, pastinya itu menjadi satu hal yang wajar bagi banyak konsumen, khususnya di Indonesia. Pertama kali beli lagi apartemen ya. Beli apartemen dan mereka beralih. Rata-rata mereka beralih dari rumah landed house ke apartemen. Ada banyak penyesuaian tentunya. Di mana salah satunya adalah komponen biaya. Nah, komponen biaya ini yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau pembeli begitu nantinya saat tinggal di apartemen, diantaranya adalah service charge, ada juga sinking fund. Nah, biaya-biaya itulah nanti yang digunakan untuk proses pengelolaan dari gedung yang mereka tempati. Jadi biaya-biaya itu nanti digunakan untuk satu contoh, misalnya kita punya selasar gedung, kemudian punya kolam renang, kemudian punya lobi, kemudian ada taman. Nah, semuanya itu dikelola dengan profesional oleh pengelola atau yang sering disebut dengan building management. Nah, pengelola itu melakukan pengelolaan menggunakan dana atau menggunakan iuran dari konsumen atau penghuni yang disebut dengan service charge tadi. Nah, pengelolaan itulah nantinya yang dimanfaatkan atau yang diberikan oleh developer untuk bisa konsumen memanfaatkan area-area bersama tadi. Jadi agar konsumen itu bisa nyaman dengan koridor yang bersih, dengan taman-taman yang indah, dengan kolam renang yang lebih bersih, kemudian nyaman digunakan. Jadi harus dikelola tentunya. Nah, itulah arah di mana tujuannya sebetulnya memberikan kenyamanan kepada penghuni. Nah, ketika penghuni nanti nyaman, maka mereka akan lebih nyaman untuk beraktivitas selanjutnya, dan juga mereka akan lebih nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan apartemen. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari proses pengelolaan itu berjalan. Namanya juga intinya kan gedung bersama ya, penggunaannya bersama. Jadi kalau misalnya ada perawatan-perawatan ataupun fasilitas itu digunakan bersama dan juga biayanya dikeluarkannya secara bersama-sama. Jadi prinsipnya gotong royong. Nah, kalau misalnya ini ya Mas, kita bandingin deh ya, untuk misalnya tinggalnya di landed dengan tinggalnya di apartemen atau kita biasa bahasa kerennya high res. Sebenarnya worth it nggak sih Mas Tatak dengan tinggal di landed ataupun misalnya tinggal di apartemen, sedangkan di apartemen itu kita masih keluarin biaya gitu Mas Tatak? Sangat worth it. Sangat worth itnya begini. Kita mengambil sudut pandang yang paling up to date saat ini, bahwa di generasi kita, di generasi milenial ini, kita milenial ya Mas Tatak ya, masih kolonial sebetulnya. Ya masih nyerempet-nyerempet lah. Nyerempet, oke. Suka deh kalau iya, jiwanya sih milenial walaupun tidak diterima dalam organisasi milenial gitu. Dalam proses ini yang paling dibutuhkan oleh generasi kita yang lebih aktif dan komuter ini adalah lokasi yang strategis. Nah, lokasi yang strategis ini ditawarkan oleh apartemen. Kenapa? Pada saat ini kalau kita harus mencari rumah landed di ibu kota, di tengah kota besar, lagi ya, di tengah-tengah kota akan menjadi sangat sulit. Karena pendapatan dan juga harga yang ditawarkan sudah mungkin tidak bisa terjangkau. Tapi ada solusi. Solusinya adalah salah satunya apartemen. Nah, inilah juga yang memang ditawarkan oleh Mahata Margonda tentunya. Iya benar-benar. Dengan kesimpulannya, kepraktisannya yang terkoneksi dengan kereta api atau transit oriented development serta berada di jantung kota Depok, bisa dikatakan bahwa salah satu pilihan. Namun, kalau kita kembali lagi dari topik pembahasan bahwa milenial saat ini membutuhkan kepraktisan, ya tentunya mutlak kayaknya udah Mas ya. Tentunya mereka membutuhkan satu hal-hal yang sifatnya pelayanan. Nah, pelayanan inilah nantinya yang diberikan melalui sistem pengelolaan. Tujuannya apa? Agar penghuni nantinya bisa mendapatkan satu kenyamanan dalam penghuni. Nah, kenyamanan inilah yang dibutuhkan oleh penghuni khususnya milenial. Kenapa? Karena mereka membutuhkan satu prinsip di mana hari ini saya kerja, capek, saya harus pulang, kemudian saya harus punya waktu lagi untuk saya kemudian bekerja di rumah. Apalagi sekarang musim work from home ya. Work from home, benar. Jadi
milenial itu butuh satu kenyamanan gitu. Nah, kenyamanan itulah nanti yang akan men-trigger mereka atau memberikan nilai tambah bagi mereka untuk mereka bisa bekerja dengan lebih aktif, ide-idenya bisa keluar, badan tidak capek, lalu banyak hal yang bisa mereka create dan juga mendapatkan tentunya tambahan value dari kegiatan yang sifatnya lebih praktis tadi. Inilah kenapa apartemen saat ini menjadi satu pilihan yang tepat bagi kaum milenial. Secara kita kan misalnya kalau udah pulang aktivitas, capek ya kan, tekanan kerja kalau misalnya di Jabodetabek nih nggak usah ditanya deh. Ya. Pulang itu pasti pengennya di tempat yang terbaik, pasti paling nyaman gitu kan ya. Dan juga tadi poin yang disampaikan Mas Tatak menginfokan pengen yang misalnya kehidupannya aktif, mobilitas tinggi itu pasti pilihnya lokasi-lokasi yang ada di tengah kota dan tidak akan didapatkan kecuali dengan apartemen ya. Karena udah lahan juga menyempit kalau untuk kredit ya. Saat ini bagi kaum milenial akan mudah menjangkau itu. Jadi prosesnya akan lebih visible untuk kaum milenial menjangkau apartemen. Wah, itu berarti ya worth it aja sih ya dengan kenyamanan yang didapat itu ya Mas tadi ya. Nah, soal service charge tadi tuh penghuninya yang didapatkan apa saja sih Mas kalau boleh tahu Mas? Untuk service charge yang pasti adalah biaya pengelolaan pada ruang bersama. Yang sudah disampaikan tadi di awal, memang service charge ini menjadi satu komponen yang diberikan oleh penghuni kepada pengelola melalui pembayaran service charge, itu komponen pembayaran untuk sistem pengelolaan. Pengelolaan di sini tadi pengelolaan kepemilikan bersama, khususnya untuk area-area bersama juga. Jadi misalnya kolam renang, kalau yang ada kolam renangnya, kemudian ada taman dan lain-lain. Nah ini nantinya akan didapatkan kenyamanan. Jadi penghuni itu akan mendapatkan kenyamanan seperti yang tadi kaum milenial inginkan tadi, bahwa mereka butuh sesuatu yang, nih gue udah tinggal di apartemen, gue bayar, ya gue harus dapat sesuatu yang nyaman gitu loh. Nah itulah yang diberikan oleh pengelola, sehingga memang tujuan dari sistem pengelolaan itu adalah selain untuk merawat gedung agar gedungnya bisa bertahan lebih lama dengan sistem investasi yang lebih baik, yang kedua adalah memberikan services atau kenyamanan bagi penghuni. Jadi keywordnya kenyamanan ya Mas. Kenyamanan. Dan itu emang ini sih prioritas banget kalau kenyamanan sih. Nggak bisa diukur dengan apapun, yang penting harus nyaman dulu kategorinya ya Mas. Nah itu kan tadi kalau dari sisi penghuni ya. Kalau misalnya dari sisi pengelola gedung nih, Mas Tatak sendiri juga adalah seorang pengelola gedungnya ya nanti. Di mana kalau boleh tahu Mas? Untuk saat ini kami melakukan pengelolaan gedung di Sentralan Cengkareng, dan juga Sentralan Sukarame yang juga masih dalam proses pengelolaan tahap awal. Jadi proses ini sama-sama pada saat ini kita ingin memberikan pengelolaan dengan skema pembelajaran yang aktif. Jadi selain kami mengelola, kami juga melakukan sistem educate kepada para penghuni bahwa ini loh pengelolaan itu seperti ini, kemudian manfaatan yang akan diterima oleh penghuni adalah seperti ini, selanjutnya juga fungsinya nanti seperti ini, karena itu nanti juga akan berpengaruh terhadap skema investasi di mana dengan pengelolaan yang baik, dengan gedung yang baik juga, penghuni merasa nyaman, maka akan banyak orang ingin tinggal di lokasi tersebut, apartemen di gedung tersebut, di apartemen tersebut, sehingga nilai dan harga jualnya juga akan meningkat. Nah inilah yang sebetulnya prinsipnya diberikan oleh pengelola untuk memberikan servis terbaik kepada para penghuni. Biaya-biaya nanti tadi yang dikeluarin kalau misalnya udah ada service charge, kemudian apa service charge aja tuh nanti yang dibayarin? Ada juga apa? Singing fund. 2 poin itu nanti yang dibayarkan. 2 poin itu yang dibayarkan. Kalau boleh tahu alokasinya terbesar tuh buat apa biasanya Mas Tatak? Selama Mas Tatak mengelola nih. Service charge memang alokasi terbesar digunakan untuk proses-proses yang pertama adalah tadi pengelolaan. Pengelolaan dalam artian untuk memberikan kenyamanan, yaitu tentang kebersihan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perbaikan-perbaikan minor, begitu, perbaikan kecil kalau kami menyebutnya. Dan juga untuk proses pembayaran sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, dalam proses ini semua, service charge adalah darah dari proses pengelolaan. Sehingga perlu dipahami kepada para penghuni, begitu, untuk menjaga kenyamanan semua pihak dan untuk menjaga nilai investasi dari gedung tersebut, maka para penghuni itu diminta untuk memiliki kesadaran yang luar biasa nih. Untuk mereka ingin bergotong royong lah, karena kita bangsa timur, prinsipnya adalah gotong royong.
kita bergotong royong untuk menciptakan satu lingkungan yang baik nih, yaitu dengan tadi membayar service charge tanpa adanya keterlambatan dan lain-lain. Jadi semua saling menikmati apa yang diberikan oleh pengelolaan, dengan cara adalah semua memiliki kesadaran diri untuk membayarkan service charge. Tapi tadi semua tidak terlepas dari bagaimana pelayanan tadi memberikan edukasi terkait dengan hal tersebut. Jadi konsumen ini adalah mitra dari developer dan juga mitra dari pengelola gedung, bahwa kehidupan yang ada di dalam satu apartemen itu adalah satu kehidupan yang nantinya saling bekerja sama. Ya, gotong royong kuncinya. Tadi kuncinya gotong royong. Udah kayak kabinetnya Bu Mega ya, tapi emang gotong royong beneran kan Mas ya di sana ya Mas ya. Jadi kalau misalnya udah sistem pengelolaannya sendiri, udah di Mas Tatak bilangnya udah mengedukasi juga gitu. Ada kesulitan-kesulitan nggak saat misalnya, apalagi kalau udah beli pertama kan, maksudnya beli pertama, kalau udah beli kedua atau ketiga, sebelumnya udah punya apartemen, pasti konsumen paham lah ya. Ada kesulitan tersendiri nggak seperti Mas Tatak challenge menghadapi konsumen? Kesulitan sih kami anggap sebagai hal yang wajar, dan itu adalah bagian dari tantangan kami sebagai pengelola gedung untuk memberikan edukasi tadi. Untuk memberikan edukasi kepada para penghuni bahwa memang untuk kita bisa tinggal dengan kualitas yang baik, kehidupan dengan kualitas yang baik dan nyaman, itu ada effort yang harus dikeluarkan. Ya sama, kalau kita ingin pintar ya kita belajar. Betul. Gitu. Jadi, dan semua misalnya belajar pun kita masih pilih nih sekolah mana nih yang sekiranya. Jadi memang tadi bahwa tantangan itu membawa kita untuk bisa menangani gedung dan menangani orang. Nah, menangani gedung dan menangani orang ini dua hal yang memang sebetulnya berbeda tapi saling berkaitan. Bahwa para penghuni yang ada di apartemen harus kami berikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik bukan berarti kami menuruti apa semua yang diinginkan oleh penghuni. Tidak seperti itu ya Mas. Tetapi pelayanan yang baik adalah kami memberikan pemahaman kepada penghuni bahwa tinggal di apartemen itu nyaman loh. Tapi harus membayar ini loh. Kenapa? Agar nanti semuanya bisa merasakan kenyamanan sama dengan yang lain, dan kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Toh yang untung juga nanti penghuni juga, karena nilai investasinya juga bagus gitu. Benar. Nah ini satu proses di mana kami sangat menjiwai proses ini. Artinya menjiwai proses ini adalah kami menikmati segala proses ini untuk bisa bersama-sama dengan konsumen. Kami berjalan dalam sistem pengelolaan itu saling mendukung. Jadi pengelola memberikan pelayanan yang baik, kemudian penghuni juga nanti memberikan kewajibannya, yaitu dengan membayar service charge, dan itu saling terintegrasi. Nah, integrasi inilah untuk saat ini di Business Unit Property Management Perumnas, kami akan mengkoneksikan dengan sistem aplikasi yang dirancang oleh Property Management. Jadi nantinya penghuni dan pengelola akan terkoneksi secara aplikasi. Nah, konektivitas inilah yang sebetulnya kami harapkan nantinya bisa mendukung kinerja dari pengelolaan untuk menciptakan satu proses pengelolaan yang lebih baik, kemudian proses pengelolaan yang transparan, proses pengelolaan yang mementingkan pelayanan penghuni. Jadi semuanya ini sebetulnya ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan penghuni. Jadi kenyamanan bagi kami harga mati. Harga mati dan prioritas tentunya. Betul, ya. Betul. Tadi poin yang sebenarnya Habibie juga catat adalah dengan kenyamanan bersama ini, salah satunya adalah kewajiban membayar service charge dengan tidak terlambat. Kalau misalnya nanti ada keterlambatan, itu ada denda atau mungkin ada penalti gitu, Mas Atak? Pastinya ya. Sebetulnya prinsip denda atau penalti itu adalah hal yang tidak kami inginkan sebetulnya. Ya pastilah ya. Betul. Karena pengen kenyamanan bersama. Betul. Jadi ya, bayarnya juga bersama-sama. Betul. Tepat waktu gitu kan. Cuman memang ini adalah trigger bagi para penghuni agar mereka membayar tepat waktu. Kenapa? Ya. Karena harus disadari bersama bahwa pembayaran tepat waktu itu akan membuat sistem konektivitas pekerjaan berjalan dengan lancar. Jadi ibarat ini adalah sebuah air gitu, kanal-kanal air, maka dengan lancarnya pembayaran, maka kanal-kanal air juga akan lancar, sehingga nantinya proses pengelolaan itu berjalan dengan baik juga. Nah, ketika proses pengelolaan berjalan dengan baik, maka diharapkan ya tadi kembali lagi kenyamanan akan tumbuh di situ.
Wah, ternyata ya kalau misalnya kita memang mau tinggal di apartemen, kepraktisan itu udah keniscayaan dengan service charge dan juga sinking fund yang harus kita bayar tepat waktu. Mungkin kita bisa ulang Mas Atak tadi apa aja Mas Atak poinnya, biaya-biaya yang harus dikeluarkan, service charge. Yang pertama service charge, yang kedua ada sinking fund. Ya, sinking fund biasanya rata-rata ya 10% dari 2 poin itu ya. 10% dari service charge. Dari service charge. Jadi kalau misalnya service charge-nya sebesar yang kita harus bayar 500.000, berarti 10% dari 500.000 itu biasanya adalah sinking fund. Betul, perhitungannya adalah service charge nanti pengalinya per meter persegi. Artinya gedung tersebut atau unit yang dibeli itu berapa meter persegi, dikalikan aja per meternya berapa. Nah, perhitungan grossnya seperti itu. Itu nanti menjadi satu kewajiban bagi penghuni untuk tadi membayarkan kewajiban mereka dalam bentuk service charge itu dalam rangka proses pelayanan. Kalau misalnya ada kerusakan nih, tadi katanya kan intinya memberikan yang namanya kenyamanan dan juga kenyamanan bersama lah intinya. Kalau misalnya Habibie udah tinggal di apartemen, tiba-tiba AC-nya netes, bocor, atau mungkin kerannya bocor, itu maksudnya ke perbaikan mana tuh Mas? Yang ringan atau berat atau yang kalau untuk AC milik pribadi itu perbaikan yang dilakukan oleh pribadi karena sudah dalam koridor pribadi. Tetapi memang kalau perbaikan kecil atau perbaikan yang dilakukan oleh pengelola itu apabila ada kerusakan-kerusakan di dalam koridor kepemilikan bersama. Contohnya? Jadi contoh misalnya liftnya mati, kemudian selasar ada yang bocor, kemudian kebersihan perbaikan kolam renang dan lain-lain itu dibiayai menggunakan uang tadi. Biaya pengelolaan tadi ya. Perbaikan yang sifatnya kecil. Tapi kalau perbaikan besar, kalau di kami menyebutnya misalnya perbaikan pompa, kemudian perbaikan sistem instalasi yang besar. Nah, ini biasanya dibiayai memang menggunakan sinking fund. Oh, Habibie baru tahu. Jadi kalau misalnya barang-barangnya pribadi ya AC itu punya TV, aku ya. Iya. Nanti lama-lama minta dibeliin AC, dibeliin TV. Iya, jadi itu mencerahkan sih. Habibie juga soalnya belum tahu kan. Oh, jadi semuanya itu adalah yang sifatnya kepemilikan bersama. Betul, ya Mas Atak ya. Itu juga mencerahkan sekali tentunya untuk kita semua, terutama nanti konsumen Samasta Mata Margonda kalau sudah mau menghuni ya. Pastinya nantinya tim sales bersama-sama dengan project mengedukasi konsumen dan nantinya juga tim pengelola akan mengedukasi konsumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan di apartemen. Intinya adalah kenyamanan ya. Jadi jangan jangan skeptis atau jangan udah beli padahal kok masih bayar sih. Karena kenyamanan bersama coy. Betul. Ini gedung milik kita bersama. Nyaman, bersih, rapi. Ya tadi harus ada yang dikeluarkan dan ditanggung bersama, nggak sendiri kok. Nggak sendiri, betul. Kecuali satu gedung ditanggung sendiri. Gotong royong ya. Besarannya, besaran biayanya berapa biasanya Mas Atak kalau boleh tahu? Kalau misalnya kita contoh misalnya 12.000 rata-rata service charge rusunami gitu atau apartemen kelas kecil ya, misalnya sekitar 12 sampai 15.000. Kalau misalnya 12.000 katakanlah kali mungkin berapa 36 meter persegi atau ya sekitar 420-an atau 500 ribuan per bulan. Di luar listrik dan air. Nah, kalau listrik air kan penggunaan secara pribadi masing-masing penghuni. Tapi dengan harga segitu sangat worth it karena kita bisa dapat banyak fasilitas, bisa dapat tempat gym, bisa dapat berenang sepuasnya, bisa dapat area taman yang menyegarkan, playground dan juga lainnya, bisa dapat playground. Itu semua menjadi fasilitas yang bisa dinikmati oleh penghuni apartemen gitu. Dan tentunya dengan penghuni apartemen yang semakin hari ini semakin banyak, mereka juga punya keinginan bahwa pelayanan juga semakin baik. Karena kan dengan jumlah penghuni yang semakin banyak, kemudian dengan jumlah keluarga yang semakin banyak, itu kan banyak hal yang memang nantinya harus disiapkan. Contoh misalnya sampah kan menjadi semakin banyak. Betul. Kemudian area-area juga semakin banyak digunakan, mungkin bisa cepat rusak dan lain-lain. Kursi taman cepat rusak dan lain-lain. Tapi itu semua harus selalu di-maintain. Bahwa proses pengelolaan ini adalah kuncinya pada proses maintain, proses untuk perawatan. Nah, proses perawatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gedung atau menjaga kualitas gedung agar gedung ini bisa beroperasi lebih lama, berumur panjang lah, kualitasnya bagus terus gitu. Nah,
itu nantinya juga akan memberikan kepercayaan kepada penghuni maupun pembeli ataupun investor yang akan berinvestasi di lokasi tersebut. Jadi memang proses pengelolaan sebagai after sales ini menjadi proses yang wajib di dalam gedung apartemen, karena kita harus bisa tadi menjaga kenyamanan dan menjaga nilai investasi, dan itu penting. Dan tentunya Mahata Margonda nantinya akan menyediakan itu. Iya, betul. Jadi after salesnya kalau udah di-handle langsung sama Mas Atak, mantap sekali ya. Pastinya. Oke. Makasih loh Mas Atak. Itu pencerahan banget untuk Habibie dan juga untuk kita semua yang dengar nanti podcastnya ya. Terima kasih banyak. Jadi sebelum mungkin Habibie juga mau ingetin lagi, infoin sedikit gitu. Kalau mau dengerin Propman Show podcast ya. Betul. Tentunya setelah dengerin Mama Podcast ini dulu ya. Makasih banget Mas Atak atas kehadirannya ya. Semoga kita juga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oh ya, Habibie juga mau ini Mas Atak, kalau misalnya ada yang lagi nonton tanya nih kan, boleh tulis di kolom komentar nanti ya. Apapun pertanyaannya, nanti Habibie akan WA-kan sama Mas Atak ya. Makasih Mas Atak, sukses terus ya. Thank you Mas Atak. Oke.